sama ya. Gokil. Gokil. Sama kayak lo. Iya, KPR udah lewat. Udah beda ya sama kita ya. Gimana sih? Kami tolong gitu kan kalau gitu. Padahal bisa jadi baretnya bapak gua yang bikin, bukan gua. Ada sebuah solusi untuk masalah ituan. Beli Vario. Iya. Tadi karet semua baru dong. Karet semua baru. Karet semua baru. Semua baru. Di semua sisi baru. Di semua sisi baru. Lampu-lampu. Lampu-lampu semua baru. Lampu-lampu semua baru. Semua baru. Iya, makin tua makin parah kan. Selamat hari ini. Selamat datang kembali di segmen Kita Salah. Beda-beda. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di Cerita Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa bintang tamunya, oh nggak kayak gitu ya. Udah nggak terlalu spesial. Seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Adi KZ. Kalau kali ini ditemani sama mobil yang spesial yang bukan Adi banget sebenarnya. Ya, ranah Pak Rizwan yang ini sebenarnya. Iya. Karena ini sebenarnya ranah saya, ranah Pak Adi sebenarnya di Toyota. Ini ya jangan ganggu ranah gua. Iya. Anjir. Kemarin aja gitu, ada di Instagram ngomong gua pakai Starlet. Iya. Udah lah, nggak usah ganggu ranah gua. Nggak usah ganggu ranah gua. Habis rezeki gua ntar sudah sama Rizwan juga. Nah, ini kalau ini nih Pak Adi dipercaya oleh Mas Henry ya? Mas Henry, benar. Mas Henry untuk mewakili, kita akan mewawancarai Mas Adi tentang si mobil Honda Civic Estilo ini. Yang kalau kita ngomongin dari awalnya, ini beli dari baru. Beli dari baru, betul. Bener ya? Betul. Jadi teman semua yang lagi nonton nih, siapin kopi, siapin kuotanya karena kita akan panjang ya. Panjang. Seperti biasa kalau sama Adi, apapun mobilnya tetap panjang ceritanya. Tapi kalau yang ini karena dokumentasinya lengkap, iya, ini akan luar biasa panjang. Jadi bahkan sebenarnya ini Rizwan udah pasti akan kepotong sama jadwal meetingnya dia. Bodoh amat kalau gue ceritanya lagi belum selesai, dia udah mesti cabut. Gue maunya ada lanjutannya lagi. Mau syutingnya jamnya beda, frame-nya habis itu berubah, bodoh amat. Pokoknya gue pengen sampai selesai ceritanya. Jadi backstory sedikit. Ya. Dia udah bawa. Iya. Ini satu-satunya syuting yang pakai skrip. Pakai skrip, bener. Udah 3 HVS. 3 HVS dan ini belum termasuk proses restorasi. Sebelum teman-teman ini menunggunya terlalu lama deh. Oh iya, kita iya. syutingnya akan lama, jadi kita langsung mulai aja nih. Proses. Bentar, gue mau cerita mengenai skripnya dulu. Oke. Jadi karena Bapak Henry ini tidak bersedia di depan kamera, gua dipercaya mewakili. Terima kasih banyak kepercayaannya. Tapi karena mobilnya beli baru, cerita si backstory-nya kan panjang. Jadi beberapa hari lalu gua janjian sama beliau untuk kemudian dia cerita. Gue bilang ceritanya udah pokoknya yang lo inget cerita aja, nggak usah pakai timeline, time frame-nya lompat-lompat juga nggak apa-apa. Gue record. Nah ini hasil transkrip gua. Ini udah gue singkat-singkat nih. 3 HVS? Masih 3 HVS. Obrolan sama Mas Henry ini berapa lama dari saat kemarin itu? Gue janjian jam 12:30 ketemu, bubaran jam 5 sore. Gitu. Jadi lu siapin Jadi aja ada ya? makan siang, ada ngopi, sampai akhirnya ceritanya udah mulai nggak car related, maksudnya nggak estilo related, baru abis itu bubaran. Gitu. Jadi sorry ya kalau gue ada ngebet nih, karena gue butuh. Ini bahkan beliau ngasih foto-foto zaman dulu nih itu. Ntar jadi kita masukin di ini aja. Jadi pas Mas Adi cerita, ini bakalan ada foto-fotonya, jadi memang ini akan ada panjang. Ya, konten yang ini gue berharap bisa masukin insert sebanyak-banyaknya, nanti saya koordinasi sama Pak Boy aman, Pak Boy udah aman dia. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan yang lagi cari official merchandise dari Daily Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee Daily Indonesia. Gitu. Cakep. Kita langsung mulai aja deh, Dai. Ini Boleh. sebenarnya ini mobil basicnya itu tahun berapa? Oke, mobil ini terlahir sebagai Honda Genio Civic Estilo, ya kan?
Ini mesti ditekankan karena waktu mau wawancara mobil ini gue juga riset-riset kecil mengenai Civic generasi ini di pasar lokal kan ada brosurnya. Ternyata Genio Civic itu memang jadi satu kesatuan ya untuk generasi ini ya. Jadi yang sedan itu Genio Civic, sementara yang hatchback ini adalah Genio Civic Estilo. Iya. Jadi bukan Genio sedan tapi dan Estilo hatchback. Kalau di lokal ya, kalau di pasar lain kan beda lagi. Ya ini Genio Civic Estilo produksi tahun 95 yang terlahir dengan warna Phoenix Green. Phoenix Green atau bisa mungkin teman-teman sering lihat itu warnanya hijau tua ya Day. Hijau tua metalik ya. Tahunnya 95. 95 iya. 95. Soalnya kan 95 itu Genio deh yang ada yang warna hijau muda. Iya, dia 95 kayaknya lahir bareng sama yang pink segala itu ya. Iya benar, pink ungu. Kan? Iya, pink ungu. Hijau nih hijau tua berarti ya? Iya, tapi lokal kan. Karena kalau yang JDM ya, kemarin gue tahu dari Henry juga kayaknya Tahitian Green ya. Apa Tahiti Green gitu. Jadi ini Phoenix Green. Phoenix Green. Lahirnya Phoenix Green. Oke, berarti mobil ini dibeli baru sama Mas Henry tahun 95. 95. Kalau ngomongin masalah mobilnya, memang mobil ini jatuhnya langsung ke tangan Mas Henry atau dipakai sama? Jadi mesti diakui Bapak Henry ini orang ada ternyata ya. Iya. Dari hasil wawancara saya kemarin saya menyimpulkan sendiri dalam hati, oh ini orang ada nih. Jadi cerita menariknya adalah Henry dan kakaknya itu lahir di tahun yang sama, beda bulan. Satunya awal tahun, satunya akhir tahun. Oke. Gitu. Nyebutin tanggal tahun kelahiran nggak ya? Ntar aja lah, lo bisa ngitung sendiri lah. Nah, di akhir tahun 95 itu, mereka berdua itu usianya 17 tahun. Oke. Gitu. Bapaknya nawarin ke mereka berdua, lo berdua udah 17 tahun, udah legal bisa punya SIM, lo beli mobil dah, pilih dah, gitu. Nah, uniknya Henry ini orang Bogor dari dulu, tapi dia selatan sekali Wan. Mainnya ke Jakarta, terus punya banyak preference juga mengenai mobil Jepang dengan velg Mercy. Oke. Nah waktu itu dia sebenarnya tertariknya Kijang. Kijang lah. Iya, Kijang. Cuman bokapnya, jangan Kijang lah, lo cari mobil yang bagus lah gitu. Mungkin kalau Kijang saat itu mungkin mobil keluarga kali ya. Lo kan anak muda nih, lo carilah sama yang sesuai sama umur lo nih, gitu. Nah, gua geser sedikit ke bokapnya. Bokapnya ini lagi-lagi begitu gua interview Henry dan dia cerita, gila Honda Wan, karena dari 81, 82, 83 itu beli Accord. Habis itu lanjut ke Prestige, lanjut ke Maestro, beli Accord mulu tuh. Nah ini Civic pertama di keluarganya. Oh, Civic pertama di keluarganya. Accord. Iya, karena biasanya Accord terus. Oke. Nah udah, akhirnya pilih, disempitin di Honda nih ngomong-ngomong pilihannya nih. Udah nggak usah ngeliat yang lain, Honda aja gitu. Honda lo pilih dah. Nah itu pilihan jatuh ke Estilo ini. Untuk berdua ini? Untuk berdua. Untuk berdua. Nah waktu itu karena bokapnya juga udah sering beli di Honda Bogor, gue lupa nama dealernya, Mandiri Motor kalau nggak salah. Ada di skrip gue ini, tapi kayaknya ntar aja gue liatnya. Di Bogor itu yang warna yang available itu Henry dan kakaknya nggak ada yang serak. Jadi si dealer Bogor ini bilang, lo datanglah ke dealer Honda di Jakarta, lihat-lihat warna, nanti yang lo mau kita proses di sini. Gitu. Kalau bahasa Henry, mereka ngider lah di Jakarta. Dari sejumlah warna yang available di Jakarta itu, yang jadi pilihan buat mereka cocok kayaknya si Phoenix Green itu. Jadi belinya tetap dari dealer Bogor, tapi lo cek warnanya di Jakarta nih. Mungkin karena availability warnanya di Jakarta lebih banyak nih. Mungkin. Kemungkinan besar begitu. Belilah tuh baru gitu. Nah dalam hitungan minggu, karena bokapnya juga demen mobilnya langsung dibawa ke nama tokonya Suara Makmur. Henry udah kirim juga foto bondnya tuh. Iya gila, gue kemarin ditunjukin saat gue ke IMX kemarin, gue ketemu sama Mas Henry sama Mas Adi. Nih lihat nih fotonya. Anjir gue liat bondnya 95. Gokil sih.
Gokil sih, masih nyimpen gitu. Nah, concern utamanya ke suara makmur ini sebenarnya kaca film, karena mobil zaman dulu kan kalau beli baru nggak dapat kaca film kayak sekarang. Pasang kaca film Sparta saat itu lagi hype. Oke. Sama kalau menurut penuturannya Henry, bokapnya nanya ke si yang punya toko suara makmur ini, apa aja yang lagi tren sekarang gitu. Oke. Nah itu kalau gua nggak salah dipasangin beberapa perangkat audio, lagi-lagi nanti lihat insert bondnya aja ya. Beberapa perangkat audio, dipasangin velg Seneca Racing yang bentuknya mesh dengan ban 205 ban 40 mereka nyebutnya. Iya, lupa ukurannya. Iya. Ban 40. Itu berarti ban tipis tuh ban ya. tipis, benar. Sekarang yang 17 ya? 17, ring 17. Nah di suara makmur itu selain velg Seneca 17 itu kalau nggak salah pasang fog lamp EG6 juga dan seterusnya lah. Udah mobil udah pulang, udah jadi punya mereka berdua nih, Henry dan kakaknya. Itu masih dipakai bareng sama mereka berdua karena teman-temannya kan sama. Iya, jadi lu nongkrong pakai semobil aja nih. Iya, semobil berangkat berdua. Iya. Sampai tiba waktunya tahun 96 itu Henry pacaran sama istrinya yang sekarang nih. Pacaran lama ya? Gokil. Sama kayak lo. Iya, KPR udah lewat. Cuma kalau gue belum kunjung dapat surat rumah nih. KPR udah lewat. KPR udah lewat, surat tanahnya nggak ada nih. Iya. Oke, tolong jangan terlalu. Iya. Tolong jangan terlalu pribadi ke saya ya. Iya. Oke, 96 Henry pacaran. Kalau bahasa Henry mulai ada friction sama kakaknya. Pasti udah pasti ada rebutan. Karena mobilnya kan udah butuh dipakai pribadi nih. Iya, gitu. nggak mungkin kakaknya ikut mereka pacaran. Agak janggal. Iya benar. Agak janggal gitu. Itu terjadi di tahun 96. Terus gue ingat Henry cerita salah satu trigger buat friction yang paling gede adalah mobilnya baret. Oke. Udah mulai salah-salahan tuh. Ini waktu itu lo yang pakai, enggak lo ini. Oh iya, karena makanya berdua nih dan mereka nggak juga kan baretnya kemana kan ya. Bahkan bapaknya baik sekali tuh, dia bilang udahlah namanya mobil dipakai pasti ada baret tuh sol aja gitu. Nggak beda ya sama kita ya. Gimana sih? Kami tua gitu kan kalau kita. Padahal bisa jadi baretnya bapak gua yang bikin, bukan gua. Tapi pasti salah gua gitu kan. Iya benar. Nah, ada sebuah solusi untuk masalah ituan. Beli Vario. Iya. Nggak ngesol dilupain lah. Ngesolnya dilakukan. Ngesol dilakukan beli mobil lagi. Beli Vario baru tahun akhir 96. Tapi Mas Henry cerita nggak kenapa pilihan Vario? Maksudnya gue kan Estilo ini kan anak muda banget. Vario baru terbit. Nggak mau Estilo lagi gitu. Karena mungkin Vario-nya tuh udah terbit. Oh, tapi kan bentuknya banget. Tapi 2 pintu sama 4 pintu gitu. Tapi kan dulu iya sih. Ini mobil lebih baru pasti lebih. Iya benar-benar lebih. Heboh dong dibanding mobil baru keluar nih. Gitu. Sebenarnya mindset lo itu muncul karena lo ada di zaman sekarang kan. Iya sih benar. Iya sih. Kalau zaman dulu Estilo-nya masih ada di dealer, bisa lo beli lagi. Tapi ada mobil yang baru terbit, pasti lebih menarik yang baru terbit. Itu nelfon tuh ya. Pak, ada mobil baru apaan lagi? Civic. Ada Vario Pak, yaudah itu satu lagi. Atau bahkan dealer kalian nelfon, ini ada Vario baru. Ini kita mau nawarin beli dulu. Iya. Bapaknya beli angkotnya sering. Kan kemarin itu Om kan baru beli buat berdua. Ini cocok banget Om, bisa buat. Kasian kali makanya berdua satu mobil, mungkin Om butuh satu mobil lagi. Jadi anaknya masing-masing ya kan. Kalau bapak kita mungkin marah, kalau itu mungkin ide menarik gitu kali ya. Maaf ya Pak Henry, aduh saya lagi jadi punya plotting gini. Saya nggak tahu asli padahal. Iya, dibeliin lah Vario. Itu gue mesti kebet nih sekarang nih. Mulai mesti kebet nih. Ya salah. Short memory loss ya kadang. Oke. Oke tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba oke. Lagi ujian atau gimana sih? Iya. Nah ini Henry ada cerita, sebenarnya kalau ngomongin memori mengenai Estilo, Henry itu sebelum beli Estilo udah ada memori mengenai Estilo. Jadi Henry ini SMP sekolah di Singapura. Oke.
orang ada. Iya benar. Di Singapura, di apartemen tempat dia tinggal, itu ada Estilo, ada yang pakai Estilo. Terus 92 udah ada kan? Udah benar ya. Iya. Nah itu dia ingat Estilo itu warnanya hitam, handle pintunya yang buat ditariknya tuh dicat merah. Racing. Nah, sama bagi dia itu menarik. Jadi di Estilonya dia waktu udah jadi punya Henry nih, itunya doang dicat hijau kan, tapi si kolamnya tetap hitam. Ini ada di foto ini lagi. Oh iya. Ininya kan si tarikannya iya, kan. Si tarikannya. Gue pikir Mas Henry bakalan merah, gue udah mulai deg-degan juga sih kalau dimerahin sih. Nah itu juga bokapnya kalau beli mobil selalu minta brosur aksesoris Wan. Oke. Jadi dalam hal ini si Vario itu bahkan udah langsung dibeliin lip. Lip asli tuh. Karena katanya dulu bisa dibeli dari dealer. Nggak, itu benar. Karena gue sempat kerja di satu kantor, ada cewek nih, pakai mobilnya Vario 96, tapi udah full spec. Fog lamp, lip, wing, dan yang pakai cewek sampai emblem goldnya. Yang dimana di sini kan emblemnya silver semua, gitu ya. Terus abis itu gue tanya, Mbak, ini suami Mbak suka mobil ya? Gue gituin, enggak gitu. Nah kok Mbak bisa dapat perintilan kayak gini? Oh, waktu pas beli baru, ini ada Wan pilihannya. Jadinya memang langsung di install aja, gitu. Ya kayak ini juga nyambung, gue tahunya gara-gara dia cerita sambungannya nanti ada nih. Stream itu juga Mugen dan modulonya langsung bisa dibeli di itu kan? Iya. Jadi kayak yang pakai aksesoris Mugen full itu belum tentu dia impor dari luar, tapi mungkin bisa jadi waktu beli stream baru dia udah ada pilihannya nih. Iya, benar. Sampai mana tadi Wan? Sampai kolam itu dicat hijau. Kolam dicat hijau. Kolamnya hitam tetap, handle-nya hijau. Nah itu juga Henry sebenarnya saat itu belum, ya dia bilangnya belum terlalu ngerti mobil karena bahkan fakta bahwa mobilnya pakai velg gede ban tipis itu dia taunya dari temennya dia, karena waktu temen yang lihat, gila mobil lu bannya tipis banget. Nah, dia baru sadar si ban 40 itu tuh. Iya, si ban 40 itu. Nah dia baru tuh, oh berarti mobil gini tuh velgnya gede ya diameternya gitu, bannya tipis. Iya. Gue tanya lu, emang kagak ngeh, gue orang waktu bokap gue bawa ke Suara Makmur, gue cuma cengak-cengok doang kata dia. Jadi mobilnya dandan, ntar di fotonya ada, bukan gara-gara dia sebenarnya bokapnya. Bokapnya udah punya ini nih, punya toko langganan, habis datang ke sana, lu apaan deh nih yang cocok buat mobil ini gitu. Bener. Terus kesini-sini ya dia udah mulai explore lah, dia cerita pernah juga mau ganti knalpot. Dia waktu itu ke DRM kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ingat dia cerita. Nah dia beli knalpotnya, lo tau nggak gue beli knalpot apa kata dia? Knalpot merek Eropa, kalau nggak salah Super Sprint, seingat dia. Nah tukang knalpotnya masangnya PA. Jadi abis tekukan gini nih, tabungnya langsung dipasang miring gini Wan, jadi ngadep bawah knalpotnya. Oh cakep dong, tapi tulisan Super Sprintnya jadi kelihatan dari belakang, Dai. Bener juga ya. Karena kan ngadep ke sono kan tabungnya gini. Jadi nggak perlu lihat dari atas, nggak perlu lihat gini. Ikutin dari belakang doang, Super Sprint. Iya bener, udah ketahuan. Mungkin tujuan tukang pasang knalpotnya itu ya. Loh kok saya salah Pak, ini udah bener kayak gini. Bapak beli mahal-mahal. Bapak, kalau saya nggak masang gini, Bapak nggak ngerti. Bapak nggak ngerti. Iya. Wah Henry yang salah berarti. Sorry. Pulang lawan. Pulang, mobilnya berisik. Bokapnya kesel. Lu pasangan knalpot apa sih? Gini gitu. Nah katanya waktu itu bokapnya langsung bawa mobilnya ke tukang knalpot langganannya juga di Bogor juga. Namanya apa gue lupa. Ngebetnya males. Mulai males nih ngebetnya nih. Tapi ntar gue sebutin begitu gue baca ya. Iya. Nah, tukang knalpot di Bogor itu juga saat itu udah jualan knalpot bermerek, emang dealer lah gitu. Iya. Nah terus bokapnya bilang, ini anak gua ganti knalpot nih, nggak enak knalpotnya berisik ini itu. Udah, habis itu pulang, ada hari dimana bokapnya bilang, itu knalpot udah datang tuh, kamu pasangin ke sana gitu, dibeliin Fujitsu kan. Nah gini kan enak, digas baru ada suaranya. Bapaknya emang ngerti ya? Iya ngerti. Udah dipikir-pikir ya? Ya zaman segitu udah pakai Fujitsu sih ya. Zaman segitu udah pakai Fujitsu. Iya. Nah terus ya banyak lah dia cerita tuh dulu pakai lipnya kan warna body. Iya. Kesel tuh gusrot mulu. Akhirnya sampai dia udah ngecat ke tukang cat dipilok hitam sama dia.
Sebanyak lah Explorer pasang bonnet pin, tapi nggak mau ngelobangin si bullheadnya. Iya. Jadi memanfaatkan lobang yang di Setelan. udah deket ujungnya headlamp Iya, kan. iya. Jadi bonnet iya. pinnya jereng gini nih, ada di tengah gitu. demi nggak ngelobangin si bullhead. Tapi kan kap mesinnya dibolongin juga ya. Itu Di tengah. Kok gini ya? Di samping. Iya, kok di tengah ya? Kok di sini ya? Terus dia kan pakai fog lamp EG6 tuh, meskipun menurut dia kayaknya dulu Taiwan dah, karena murah Hitam harganya. Udah gitu kalau ngelihat dari fotonya frame-nya hitam. Enggak, frame-nya hitam gara-gara dia kena batu, stone chip. Dia kesel dihitemin. Oh iya. Karena repair kan mungkin dulu belum ini kan. Iya. Terus si grill bumper tengahnya dibolongin, diganti mesh gitu. Terus itu dia juga udah mulai ke ceper baru. Oke. Nyeper-nyeperin Babe. gitu. Bahkan nyeperin aja ke Jakarta. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya ada lagi cerita yang menarik. Di tahun 98 di mana dia kuliah di Melbourne, di sana dia beli mobil juga, Wan. Honda lagi. Nah, dia cerita waktu dia datang ke dealer, opsinya dia bilang tuh, dia secara spesifik dia pengen pokoknya B16. Estilo nih. Enggak, saat itu udah generasi Vario. Oke. Dia pengen B16. Gue tanya, kok lu udah mulai ngerti mesin? Enggak, karena waktu gue di Melbourne, gue udah mulai main ke speed shop, tempat dyno gitu. Kata dia, anak-anak Hong Kong sama Malay banyak yang main performance kan. Jadi udah mulai tahu tuh mesin B-Series gitu. Nah, waktu datang ke dealer tahun 98 itu, dia secara spesifik minta mobil yang mesinnya B16. Saat itu pilihannya ada yang hatchback, namanya VTIR ya. VTIR. Sama ada yang coupe, tapi mesinnya banci, kayak kita D16. Iya. Gitu. Karena dia pengen B16, dia udah bulet tuh pengen hatchback. Kakaknya kagak mau, karena kan dia sharing mobil juga di Australia. Oh sempit nih, kalau pakai hatchback lagi sama dong. Enggak, modelnya aja, dia pengennya coupe. Kakaknya lebih pengen coupe. Ya mungkin hatchback banyak di Jakarta kali ya. Maksudnya identiknya kalau sama. dipikir-pikir kan numpuk ya. Mobil di sini ada Estilo, Vario udah dibeliin. Ke Australia dibeliin mobil lagi, baru lagi. Ya tapi nggak bisa deh dari Jakarta dibawa ke sono. Nggak bisa. Tapi mungkin ini cuman nunjukin kalau ada aja lah. Ya kan? Ya kan guys? Iya benar. Iya. Nah, waktu itu si Henry cerita, dia juga udah nanya. Ini itu si hatchbacknya itu udah tinggal last one, itu doang warna hitam. Oke. Sementara kalau yang coupe stoknya masih banyak, jadi bisa pilih warna. Henry nanya, dealernya bilang karena ini akan discontinue yang hatchback. Dia nanya kenapa hatchbacknya discontinue? Apakah nanti akan ada coupe yang pakai B16? Enggak. Ini emang discontinue aja. Waktu Henry cerita ke gue itu, nah gue juga ditipu tuh Day, katanya gitu. Tipu gimana? Jadi akhirnya dia beli yang coupe. Oke. Beberapa bulan kemudian keluarlah yang coupe dengan B16. Dengan judul VTIR juga. Katanya sih menurut Henry di Australia salah satu yang Holy Grail juga tuh. Coupe tapi B16 lahirnya. Anjir, gitu. Ya, nyesal juga tuh ya, mana beli baru lagi. Itu kan, masa gue minta beliin lagi yang B16, bisa dimarahin sama bapak gue. Ya iyalah, lo di Jakarta aja mobil udah 2, di Australia udah beli mobil baru, masih lagi beli gara-gara B16. Tapi kan buat sharing, jadi satu-satu boleh kali Pak. Ini di sini udah konflik lagi nih gitu ya. Konflik, iya. Tolonglah beliin lagi. Tolonglah. Yang B tapi. Yang B tapi. Ini kamu emang pengen B-nya doang, bukan Iya, konflik. Gitu. Nah, di era itulah dia juga mulai notice kenapa banyak Estilo yang ada stiker DOHC VTEC-nya. Ternyata mesinnya B16. Nah, di situ dia juga baru tahu tuh. Nah, dia bilang, cita-cita gue tuh pakai stiker itu, tapi gue nggak pengen stiker doang, mesinnya beneran. Kalau dipikir-pikir sampai hari ini belum kesampean tuh masang stiker. Benar, karena mesinnya udah, stikernya belum. Masih belum kesampean tuh. Nah, itu balik lagi ke cerita Estilo ini. Estilonya dipakai terus sampai tahun 2001. Oke. Sampai tahun 2001 dipakai. Dia udah balik dari luar, udah tetap di Jakarta, mobil itu tetap ada tuh ya.
Belum baliknya baru 2003 balik ke Indonesia dia. Oke. 2001 itu bokapnya bilang katanya mobil lo udah lebih dari 5 tahun nih, jual lah lo ganti mobil. Gitu, lo lagi pengen apa? 6 tahun tuh di jalan soalnya. Iya. Gue kayaknya tahun ke-6 belum tawarin beli mobil sih gue. Iya benar. Pakai dulu. Belasan tahun belum ditanya juga. Gue nungguin tuh 20 tahun belum ditanya. Nah, Yes. suka cerita penderitaan gini jadi sebenarnya bukan penderitaan ya. Iya benar. Cuma beda cerita aja. Beda ya. cerita benar. Beda nasib. Bener. Nah, si Henry itu saat itu suka E39. Kata dia 2001 tuh baru-baru tuh ada Angel Eyes, keren banget. Iya. Nggak pakai babi bu dibeliin. Oh gitu. Itu sukanya apaan tuh? E39. Bentaran. Terus nyampe E39. Aku pengen itu langsung ada gitu. Lu udah E39. Nah, Estilo-nya sendiri dijual ke saudaranya karena saudaranya ini pernah bilang kalau lo mau jual Estilo ini lo kasih tahu gue ya. Iya, beneran dikasih tahu dibeli. Tapi lu nggak nanya kenapa tiba-tiba BMW dari Honda, biarpun dia di luar Honda juga, bokapnya Honda banget juga. Jadi, meskipun ini nggak terlalu diceritain, saya perhatiin nih ya. Foto ini tahun 97. Oh iya, dia ada W202 pakai Mahdi Caesar. Iya. Ini kakaknya juga nih. Oh. Jadi ternyata selain Estilo dan Vario ada W202 juga. Ya dimana mungkin udah familiar sama Eropa juga kali sebenarnya ya. Lagi baru-barunya juga. Lagi baru-barunya juga. Maksud gua, jadi iya fanatik Honda, tapi Eropa beli juga nggak apa-apa gitu kayaknya. Gitu kayaknya kalau gue simpulkan dari album foto yang dipinjemin sama Pak Henry ini nih. Makanya kayaknya apa Honda buat jadi starter aja deh? Apa? Honda tuh buat jadi starter doang gitu. Bisa jadi. Pakai dulu dah Honda dah gitu. Estilo 95. Vario 96. Foto ini 97 udah W202 pakai Mahdi Caesar. Iya benar. 98 beli di sono, Australia. Iya. EJ Coupe gue juga baru tahu tuh kalau yang bentuknya Vario belum tentu EM ya. Belum, ya tergantung ada yang EJ betul. Iya, kalau yang dia tuh EJ karena mesinnya banci kata dia. Yang udah B baru EM. Iya benar. Jadi ini berhubungan sama pertanyaan lo kenapa tiba-tiba E39, mungkin gak tiba-tiba juga Wan. Udah familiar juga gitu kayaknya. Iya benar. Nah, kalau di E39 ini ada cerita yang menarik berkaitan sama plat nomor. Gue inget tuh cerita ini. Jadi plat nomornya itu kan dapat acak, dapatnya itu F1649AT. 1649 doang. Kayaknya F sih, belakangnya dia nggak cerita. Nah, bokapnya itu pokoknya bilang 1649 ini angka jelek. Lu gantilah plat nomor dah, jangan pakai 1649 ini nih, bad luck gitu loh. Iya. Nah, waktu itu cari-cari plat nomor 1649 0 semuanya. Mungkin 1964 mungkin jebot, ya benar. Iya, double jebot tuh ya. Iya, double jebot benar. Mungkin, pokoknya bad luck lo ganti plat nomor. Iya. Nah, cari-cari nopil itu kebetulan jadi Henry ini kan bisnis furniture. Oke. Keluarganya lah bisnis furniture. Ada kenalan polisi yang sering belanja gitu sama Henry. Nah dia cerita dia udah ada plat nomor nopil gantung tinggal pasang. Oke, iya. Gitu. Backstory-nya gue lupa inget tuh. Pokoknya ada plat nomor nganggur nih F45AT. Diambil sama dia. Pas dipasang lagi 9. Iya, tapi gue tanya kenapa 45 lo milih? Enggak adanya itu katanya. Oh iya, bukan ngincar dari jebot ke Q nih ya. Terus bokapnya juga dia juga bilang bokap gue don't main sama angka 4 karena kan angka 4 kan bad luck juga kan, don't main sama angka 4. Nah, lucunya F45 ini jadi plat nomor yang dipakai mulu di mobil-mobilnya dia tuh. Nih gue lihat kebetan dulu ya, kalau yang ini ya. Dia sampai pakai nih 45 itu ke bawah mulu, tuh gue tulis sendiri nih. F45A di City
F45B di Innova, F45D di Jazz VTEC, sama F45E di Odyssey. Gue tanya sama dia, jadi 45 nggak ada artinya buat lo? Kagak, itu gara-gara random waktu dapet yang dulu doang. Sampai sekarang dia punya GR Yaris, plat nomornya F45GR. Oh. Jadi dia terkenalnya dengan F45 lah, kurang lebih gitu. Iya. Nah itu, gue dengernya kocak aja sih. Gue pikir plat nomornya gara-gara ada artinya buat lo atau apa gitu, 45. Taunya kagak. Ntar gue sekalian nyontek. Oke, maju ke 2003. Maju ke 2003. Udah balik sini. Kakaknya duluan yang balik ke sini. Oke. Kakaknya disuruh beli mobil lagi sama bokapnya. Lo kan udah balik sini, lo beli mobil lah. Mobil udah ini nih udah habis sih, masih berlaku ya, kan per 5 tahun ya ngomongnya. Iya. Disuruh beli stream. Kakaknya kagak demen. Padahal itu lagi-lagi Henry cerita si bokapnya udah ngambil brosur yang aksesoris modul sama Mugennya. Tinggal lo pilih, lo mau pakai aksesoris mana nih gitu loh. Streamnya udahlah, udah beli stream aja. Nggak mau. Kakaknya itu bersikeras mau minta Estilonya balik. Si ini nih. Oke. Gitu. Bersikeras minta Estilonya balik. Nah, Henry cerita dia jadi middleman. Karena kan bokap sama kakaknya jadi konflik nih. Bokapnya maksa beli mobil baru, kakaknya mau Estilo. Bokapnya nggak mau karena itu kan mobil tua pasti rewel katanya. Udahlah nggak usah lah, lu beli mobil baru aja gitu. Henry jadi middleman tuh. Si Henry akhirnya ngomong sama bokapnya. Si kakaknya tetap pengen Estilo. Oke, tapi one condition kata bokapnya. Kalau rewel lu urus sendiri. Henry bilang ke kakaknya, lu boleh tuh beli Estilo tapi lu kalau rusak beli sendiri. Ya nggak bisa dong, gua mana ngerti mobil katanya. Iya benar. Nggak bisa gua. Pokoknya akhirnya dia konflik itu Henry bener-bener di tengah-tengah nih. Jadi akhirnya dia bilang ke bokapnya kakaknya tetap minta Estilonya balik. Terus dia bilang ke kakaknya udah nanti gue bantu urus deh Estilonya gitu. Oh iya. Dibalik ke Estilo. Dibalik lah tuh Estilo. Dari saudaranya. Iya tahun 2003. Keadaannya masih baik lah. Oke. Kalau menurut Henry masih baik lah. Tapi dari situlah project dimulai. Mereka berdua nyebutnya sebagai Project Spoon. Gitu. Sorry, mesti nyontek lagi. Tahun berapa tuh ya? 2003. Iya benar. Langsung ke Project Spoon itu. Nah, lucu juga mobil habis dijual balik lagi untuk saudaranya. Dibeli balik lagi. Nah, untuk Project Spoon ini si Henry itu jadi dulu Rev Engineering itu dua-duanya temannya Henry tuh di Melbourne. Siapa sih? Teddy. Om Teddy sama Om Yakob kalau nggak salah. Tapi habis itu jadi pecah. Dulu namanya Hyperrev katanya. Begitu jadi masing-masing. Jadi Rev Engineering aja. Yang Om Teddy jadi Rev Engineering, Om Yakob ini bawa nama Hyperrev-nya. Nah Hyperrev-nya ini emang jualan barang dari Jepang, bisa pesen sama dia lah. Nah saat itu Henry pakai City kecoa itu kan. GD8 ya? Iya. GD8. City itu juga dia nggak beli. Jadi intinya kalau misalnya dalam setahun lo bisa mencapai omset berapa gitu tuh dapat bonus beli mobil. Nah bokapnya selama ini beli mobil bak karena untuk mendukung usahanya kan. Nah cuman ada satu waktu Henry bilang, Pak jangan beli mobil bak mulu lah, mintalah sedan sekali-sekali. Ya udah lo mau apa katanya? Ya sedan yang ini aja, yang murah-murah aja kayak gitu. Dapatlah City itu. City juga didandanin tuh, dicat putih, dipasangin barang-barang apa. Nah balik lagi ke yang tadi Hyperrev ini. Waktu itu dia minta quotation untuk barang-barang GD8-nya dia. Nanti bonnya ada juga tuh di insert. Nah tapi sekalian minta quotation untuk barang-barang EG6 tuan. Ya lip spoon, ya spion spoon, wing spoon, cup mesin spoon gitu. Itu ada tuh dulu. Anjir. Iya, ada bonnet. Ntar harganya anjing lo kalau spion kayaknya cuma ratusan ribu deh Wan, kalau nggak salah. Sekarang mahal banget. Sekarang buset dah. Nah, jadi ceritanya Henry itu bagian yang cari barangnya. Kakaknya bagian yang ngurus bodywork.
Oke. Karena kakaknya udah pengen ganti warna putih tuh. Karena itu kan mobil masih hijau tuh. Hijau kondisinya. benar. Iya. Nah, ngechatnya di JR. Di satu masih siapa Om Jono sama Om Rudi kalau Iya. salah. Gitu, kakaknya bawa ke JR. Dicat lah di JR nih jadi championship white. Jadi championship white, habis itu barang-barang spoon yang dipesan sama Henry ini dipasangin. Saat itu yang kepasang lipnya, spion, sama wing. Kap mesinnya? Kap mesinnya, kakaknya pengennya yang ada ventnya nih. Karena kalau spoon kan cuman karbon doang. Kap mesin biasa. Iya, dia pengen yang ada ventnya. Akhirnya beli Taiwan kalau nggak salah, tapi karbon juga. Velgnya pakai spoon replika karena kakaknya pengen 16. Saat itu nggak ada 16 Nggak ada, 15 doang. Iya. 16 pakai ban 20550 gesrot katanya. Nah itu disitulah si fendernya dilipat. Oke. Sama kakaknya. Gitu. Pakai. Mohon maaf nih dari Henry ya, bukan dari saya. Kakaknya makainya agak kurang apik lah gitu. Jadi ada juga foto dari Kevin Mon kata Henry itu. Kemarin gue dikasih lihat fotonya, ntar masukin insert juga lah. Kevin Mon zaman dulu pernah foto tuh mobil lagi di Pluit nggak pakai lip karena lipnya somplak, lagi somplak. Jadi ompong gitu. Iya. Tadinya pakai lip spoon. Tadinya pakai lip spoon. Lip spoon itu berkali-kali di repair emang katanya. Tapi emang gondrong banget karena lip spoon itu startnya dari bawah bumper. Iya, terus nambahin ke bawah gitu kan. Iya. Bukan yang ngondomin bumper. Kalau Mugen ngondomin bumper, ada beberapa yang ngondomin bumper gitu. Kalau dia tuh kayak lip sear lah, lip original EG6-nya dari bumper nambah ke bawah. Iya. Bahkan sebenarnya EG6-nya aja masih mungkin setengahnya masih ngondomin bumper ya, karena kan bumpernya iya kalau ada gininya. Kan. Iya. Nah, itu pakai sampai akhirnya 2000 majunya ke 2015. 2015 itu mobilnya mulai diambil alih sama Henry lah karena kakaknya udah migrate ke Melbourne. Oke. Gitu. BTW di Melbourne aja pakai W210 full Brabus. Iya. Brabusnya dibawa dari Jakarta. Brabus monoblok 319-nya dibawa dari Jakarta. Iya. Henry yang bawain katanya. Cakep nggak? Cakep sih. Dia yang bawa dari sini ke sana ya kan. Iya. Nah, 2015 mulai diambil alih Henry. Dia mulai ngerapin body tuh katanya Wan. Dicat lagi, oke. Iya. Dicat lagi, terus barang-barang spoonnya masih dipakai nggak ya? Gue lupa deh, kayaknya dilepasin deh. Pokoknya dirapiin. Nah, dulu itu kan ngecatnya juga Mas Henry kalau balik modal gitu nggak mau ya? Hah? Barang-barang spoonnya gitu. Beli dari kayak bon. Kayak bon kan bonnya masih ada kan. nih. Ini belinya berapa? Kamu jangan nipu saya. Udah balikin lagi aja enggak ya? Jangan nipu saya. Jangan nipu saya. Kamu lihat juga tahunnya. Kamu jangan mentang-mentang ditipu dealer di Melbourne terus kamu nipu saya. Nah, itu tadinya interiornya belum dicat, Wan. Interiornya masih hijau. Dalamnya. Oke, iya. Sama Henry waktu itu sekalian tuh dalamnya dicat jadi putih juga, championship white lah. Nah, itu juga dia pertama kali ditawarin list body ini nih, Wan. Jadi sama bengkelnya dia bilang yang flat. Ini list body udah jelek gini nggak mau diganti aja. Oh, emang bisa beli baru. Udah dibeliin baru. Kalau nggak salah satu harganya 1 juta sekeliling. Agak beda sama harga sekarang ya. Satu sisi? Sekeliling. Kiri kanan. Kiri kanan. Tusuk-tusukan orang kalau zaman sekarang mah. Uniknya ini list body yang sama dari 2015. Oh ya? Iya, karena masih bagus menurut dia. Jadi penyambung hidup mobilnya lah. Ada barang yang dari zaman dulunya juga. Nah, itu dia udah mulai ganti Sun Vision ya, yang Amber. Iya. Terus dia pakai headlamp yang black housing. Saya udah half moon berarti ya. Iya. Enggak, bukan half moon yang ini semua, yang Amber semua. Oh, yang Amber semua. Mereknya Oke. Vision ya. Vision lebih oranye ya dia. Oranye doang. Iya. Nah, gue mesti ngebet nih dari sini nih. Vision Sport. Bentar ya, Kak. Berarti mobil ini saat 2015 udah 2 kali ngecat. 2 kali masuk bengkel cat dong. 2 kali masuk bengkel cat. Satu dibikin jadi putih, habis itu yang keduanya revisi lah ya. Dalam-dalamnya diputihin lagi, dirapihin, beresin lagi. Iya. Nah, sebenarnya tapi balik ke gara-gara gue habis ngebet.
balik waktu zaman ijo itu masih ijo. Jadi kan setiap kali bulan Juni atau Juli dan November Desember tuh mereka selalu liburan ke Jakarta. Nah, ke Indonesia. Nah, itu juga udah banyak belanja-belanja gitu tuh ke DRM. Kakaknya kayak Mahdi Sesar ini kalau nggak salah belinya di Nalang. Terus waktu Seneca Mesh yang dibeli dari Suara Makmur waktu mobil baru itu ditukar tuh sama Seneca yang Palang 5 sama Henry, itu juga beli di DRM. Makanya aneh sih, bukan aneh, tapi mereka ini domisili Bogor, tapi mainnya tuh Jakarta banget. Dan yang dibelanjain ya toko-toko top saat itu sih. Iya. Dan barang-barang arti gitu kan. Iya. Mungkin karena nggak banyak nih deh yang masukin barang-barang kayak gitu ya. Mungkin ya. Jadi tempatnya ya Nalang, ya DRM, gitu-gitu kali ya. Jadi si list body ini beli 1 juta sekeliling. 1 juta sekeliling. Sekarang harganya, coba cari sendiri lah. Ya. Tadi hitung-hitungannya Aldi sih setahun naik 1 juta ya. Iya setahun. Sekarang kan udah 10 tahun berarti kan. Nah itu juga belum tentu ada yang punya. Iya, barangnya belum tentu ada ya. Belum tentu ada. Ada duit barangnya. belum tentu ada barang ya. Betul, iya. Dan tapi di 2015 ya, kalau lu bertanya nggak ke Mas Henry, kan ini cat putih, kenapa nggak dari awal aja Beli putih? Ada apa enggak ya? Nggak tahu juga. Ada ya? Nggak tahu deh. Apa tuh. Belum? Apa mungkin mobil itu kan kecil ya? Mungkin ini juga kali Wan, karena mereka mulai ngerti mereka di Melbourne gitu. Mungkin ngelihat kali yang karena Spoon kali ya. Iya. Spoon kan demo car kan putih atau kuning. Sama emang hero color-nya sih Championship White itu kan type R itu kan Championship White. Setelah mengerti dan mengulik sisi modifikasinya itu berarti ya. Benar. Tapi setelah 2015 udah nih, mobil ini diputuskan untuk kayak, kan kalau gue dengar ceritanya mobilnya ya dicat, dipakai segala macam, sampai diputuskan oke, nih lu gue akan totalin nih, kayak dilahirin, balik lagi kayak lahirin baru gitu. Apa sih triggernya? Jadi maju ke 2018, si Henry cerita dia mulai bikin, bukan geng lah, tapi kumpul-kumpul pengguna Estilo gitu. Salah satunya ada Stuart Collin katanya. Waktu itu pakai Estilo hitam ya, 2018. Belum lari. Hah? Belum lari. Belum lari? Lari apanya? Lari kan sekarang. Sekarang lari, bener, hobi lari, bener. Tapi kan bangun mobil juga. Oh iya benar. Iya, masih bangun mobil juga. Nah, di situ dia mulai diracunin tuh mesin dulu. Oke. Katanya salah satunya dibilangin gini, kayak tadi gue lihat mobil lu udah ngebul putih tuh, daripada overhaul nih ganti mesin aja kali. Keren. Gitu. Karena yang kumpul udah pada pakai B series, sudah ada yang pakai K. Oh, geng Bogor nih. Geng Bogor. Oh iya. Ada yang pakai K segala macam. Nah, dia pikir-pikir ya ini kena kali racunnya ya. Nah, waktu itu dia sebenarnya pengen swipe-nya B16. Oke. Cuman dia udah mulai ada kontakan sama Henry juga tuh. Katanya tanggung. Oke. Gitu. Akhirnya si Henry bilang ke Henry kalau ada mesin B18 bagus kabarin. Akhirnya dikabarin. Nah, belilah mesin B18. Jadi swipe dulu tuh Wan. Oke. Mesinnya di swipe dulu. Nah, itu dia swipe-nya, dia cerita di eksklusif. Oke. Gitu. Di eksklusif karena rekomendasi dari Hansen. Oke. Kan bro tuh sama Hansen. Iya. Udah, akhirnya tadi katanya mau di Engine Plus, tapi waktu itu budget wise kurang bijaksana lah. Akhirnya ada rekomendasi eksklusif, itu swap di eksklusif. Udah swap, udah mobilnya dipakai-pakai tuh sama dia, dipakai-pakai. Nah, temennya dia di Bogor, kalau nggak salah namanya Hari, itu dia kalau nggak salah tahu Hari ini sebenarnya awalnya belum kenal. Kalau gua nggak salah tangkap ya, Hari ini temen istrinya Henry. Oke. Waktu itu pernah nanya, mobil suami lo mau dijual nggak tuh Estilo? Gue pengen nih Estilo gitu. Cuma dia bilang, enggak, gue nggak jual. Singkat cerita si Hari ini akhirnya beli Estilo. Dapat Estilo warna gold dari Karawang kalau nggak salah. Nah, Hari ini punya bengkel di Bogor. Nah, abis beli yang gold itu, mobilnya dibangun, dicat juga putih. Oke. Nah, dari
dari kumpul-kumpul yang Estilo Bogor ini akhirnya kenal langsung nih sama Harinya. Ya, Gitu. ya. Di situ si Henry mulai tanya-tanya, lo kemarin bangun Estilo gimana tuh, kayak karet-karet dan segala macam. Si Hari cerita, enggak, masih bisa beli kok spare partnya di dealer di Honda gitu, dealer Honda. Emang iya katanya. Akhirnya singkat cerita dia minta Hari tanyain ke dealer barang Estilo ada apa aja yang masih available. Ya, jadi bukan spesifik barangnya ya, Bukan. tapi untuk Dibalik. seluruh mobil. Iya, dibalik. Kamu punya apa aja? Stoknya ada apa aja. Iya, Nah itu katanya dikasih list tuh panjang, Wan. Nah itu yang ini gue mau, yang ini gue mau, yang ini gue mau, yang ini gue mau. Jadi kurang lebih di tahun itu dia tiba-tiba gabruk punya spare part Estilo banyak. Tiba-tiba, benar. Tiba-tiba. Kan masih dari satu source nih. Iya, benar. Nah sebenarnya kayaknya trigger bahwa dia ada rencana buat bangun mobil karena ngerasa dia udah punya banyak spare part ini. Iya. Gitu. Ya udah, berarti habis dari situ gue lupa deh. Kalau nggak salah dia mulai kontak gua kan saat itu kerja sama Mas Dolit tuh. Gue kerja sama Mas Dolit, saat itu masih di Satisfaction ya nama bengkelnya. Iya, di Satisfaction. Mulai kontak gua, katanya nanya-nanya bangun mobil lah gitu. Iya. Nanya-nanya bangun mobil. Saat itu masih ada antrian sampai akhirnya Mas Dolit bilang ke gua, itu kalau si Henry mau masuk udah bisa tuh gitu. Gua kabarin lah ke Henry. Di tahun 2020 tuh udah tuh. 2020. Cing, 2020 antriannya lumayan juga tuh ya, sekitar 2 tahun ya. Nggak, dari 19 lah kira-kira tuh. Oke. Akhir-akhir 19 dia kontak gua apa udah 2020 gitu. Pokoknya udah mulai ada niat ngechat dari situ. Yeah. Tapi sebelumnya dari semenjak dia swap itu dia udah ngerasa dia nggak mau mobilnya belum bener-bener settle enak tapi mobilnya udah dicat. Jadi mau disempurnain dulu. Iya, selama dia habis dari swap sampai dia niat ngecat itu dia nyempurnain mobilnya tuh. Iya. Ya AC-nya lah, kakinya lah gitu, dia enak-enakin. Begitu dia ngerasa mobilnya udah enak, baru dia mau ngecat gitu. Udah 2020 ada udah bisa masuk. Nah dia udah deket juga sama Engine Plus tuh. Jadi saat itu metodenya adalah mobilnya didismantle di Engine Plus, mesin dan kaki, kita kirim troli ke Engine Plus, mobilnya datang ke bengkel di atas troli, tapi bodinya masih lengkap. Iya. Itu, nah disitulah proses restorasi dimulai. Jadi waktu itu Adi nelfon gue mau ngeliat bagasi belakang. Iya kan? Setelah itu gue bawa Estilo, gue main deh tuh ke bengkelnya Mas Dolit, The Satisfaction itu ya deh ya? Iya, ada fotonya ntar di ada dia, ada Mas Dolit, ada Mas Henry, sama ada Mas Hansen. Ada, iya. Ya kan, berempat ya, gitu. Gue lihat segala macam, baru tuh gue ngeliat tuh, ini mobil udah. Saat itu udah keadaannya udah dicat ya deh ya? Enggak, waktu lo datang lagi drive it. Oh, drive it, benar. Dia kan udah punya banyak body panel tuh. Iya, gue sampai yang kayak ini baru nih, baru. Anjir, itu body partsnya apa aja deh yang baru yang kemarin ya? Nah, jadi cerita sedikit mengenai body panelnya. Waktu itu dia juga dapat info bahwa dealer tempat dia beli mobil dulu itu Mandiri, kalau nggak salah namanya Mandiri Motor, itu lagi cuci gudang. Tapi barang-barangnya bisa diambilnya sama ordal-ordal doang. Yeah. Nah, salah satu ordalnya dia kenal. Nah, dia lagi-lagi minta list apa aja barang yang lo punya. Nah itu diambil-ambilin sama dia, salah satunya kap mesin tuh. Kap mesin baru dalam dus. Iya. Cuma kalau bumper kalau nggak salah beli dari Henry deh. Saat lo datang itu yang lagi di drive it adalah kap mesin baru, betul. Bumper depan belakang baru, tailgate Euro tapi second, plat nomornya lebar, sama wing EG6. Betul, iya. Gitu. Itu lagi di drive itu di style gitu. Sebelum sebelum kita kerok, pengennya drive it dulu. Jadi tahu bahwa fittingannya udah bener, baru bongkar lagi. Iya. Udah, proses restorasinya dimulai dari situ. Nah sekarang lu mulai bisa nanya gue nih karena transkrip gue udah habis. Nah saat itu kan Estilo ngebangunnya kan juga, maksud gue udah banyak lah orang Estilo yang ngebangunnya total gitu ya. Tapi tuh gue kesana ngeliatnya, anjir nih, ini kap mesin baru,
ini segala macam, baru saat itu COVID ya. Saat lagi COVID. Lagi benar. COVID. Gue sempat ditawarin sebenarnya pintu baru. Kanan kiri. Oke. Tapi gue pikir kenapa nggak gue ambil, karena kalau pintu estilo jarang nih kenapa-napa. Mungkin Iya. kalau vendor, Iya, banyak iya, yang udah banyak yang ini udah tuh. mungkin capek Iya. gitu, karena mungkin estilo ini mungkin dulunya karena ya pasti melewati kayak zamannya Mas Henry Iya. dulu tuh, pakai velg gede. Iya, Saat iya. itu mobilnya dibikin racing-racingan gitu, Iya. mungkin vendor lipat. Kayak gue pikir store, oh iya vendor nggak dapet nih. Pas gue lihat sana, anjir nih barang-barangnya baru segala macem. Terus gue udah ngeliat yang kayak, wih ini total nih orang nih. Yang menarik juga waktu 2015 dia ngechat, vendor yang dilipat sama kakaknya itu dibalikin lagi sama dia. Oh. Makanya waktu dia cerita kakaknya ngelipat vendor, gue nanya sama dia, loh bukannya vendor yang nggak lipetan, orang lo datang ke bengkel vendor yang nggak dilipet, nah itu dibalikin sama dia 2015. Jadi emang sebenarnya Henry mungkin emang demen orisinil-originilan gitu kali ya. Iya. Kalau gue lihat sampai lipetan vendornya digatel dibalikin ke Sampai akhirnya kelewatan kayak gini. kebangetan. Kebablasan. Iya, kebablasan. Tapi yang gue bingung ya, maksudnya gue iyalah ngomong mungkin yang kemarin gue sempet amazed banget sama Mas Henry itu adalah sampai baut-baut, teman-teman. Baut bahkan sampai itu. Lu gimana cara ngobrolnya tuh sampai akhirnya dia bisa, ya gue maunya bautnya baru nih semua nih. Dia waktu itu seinget gue ya, cuman ngomong gue barang-barangnya udah lumayan lengkap. kata Oke. dia. Udah lumayan lengkap. Yang begitu dilihat manifest barangnya, ini sih bukan lengkap, ada semua. Tapi itu yang paling penting. Iya, barangnya udah Ngebangun ada mobil saat barangnya udah ada semua, Iya. akhirnya jadi maksimal. Iya. Kalau kejar-kejaran sama waktu, kejar-kejaran sama barang tuh menurut gua jadinya dia kayak dikejar setan semua. Iya, jadinya. dari kejar setan. Udah. Soalnya dia sampai kayak di balik karpet kan ada klip-klipan yang ngiket kabel-kabel tuh. Iya. Nah itu juga dibeliin baru sama dia. Dia sampai Padahal hal yang nggak kelihatan, nggak kelihatan lah gitu. ya? Iya. Nah, sorry, mengenai dismantle itu juga dia kalau interior ngebongkar sendiri karena dia punya toko variasi lah di Bogor. Oh. Gitu. Interiornya dibongkar sendiri tuh. Ada juga foto-fotonya tuh, dia foto semua bagian lebih karena dia takut lupa baliknya lagi nanti gimana. Kabelnya posisinya kemana, klipnya ada di mana gitu loh. Iya, iya, Foto-foto iya, itu iya, lengkap iya, sama iya. dia. Jadi emang sebenarnya salah satu yang menarik dari Henry ini si apa ya, dokumentasinya sih edan sih, dokumentasi Iya, benar. barangnya edan. Tapi kan lu kan dikasih lihat nih Day, manifesting si barangnya nih. Iya. Yang paling lu kaget tuh apaan? Kayak ini Ya itu lu sih punya juga gitu. klip-klipan Iya, klip-klipan kabel yang gua nggak pernah tahu perlu diganti sih. Gua ngerasa kayak udah bangun mobil, wah sampai hal terkecil gua pikirin, enggak, gua sih cuman sepersekiannya dia kali gitu loh. Iya. Tapi dia tuh ngumpulin berapa lama sih, Day? Dia- Kalau kemarin kita cerita kan udah ya lama lah gitu, makanya gue bisa nyicil dia bilangnya Nah gitu. dia juga kalau gue tanya mengenai itu dia nggak tahu persis, jadi ceritanya juga agak back and forth. Dia bahkan kalau nggak salah bumper itu dia udah beli dari 2017 sama Henry. Jadi triggernya tetap si beli barang dari info dari hari ini nih, begitu udah Iya, lengkap, iya, iya. udah dilengkap-lengkapin. Sama dulu itu dia demen belanja itu sifatnya lebih ke barang-barang yang punya JDM lah, double Oke, beam iya. gitu yang ada di sini. Iya, iya. Terus apalagi sih headlamp Headlamp, gitu. iya, Even iya. headlampnya jadi pakai yang bling lagi sih kalau sekarang. Ya, soalnya kalau pakai plastik satu H4H juga bohlamnya. H4H, iya, bohlamnya H4H. Terus ya nguning segala macam, Iya. kayaknya lebih enak buat dirawatnya saat beling ya gitu. Nah itu katanya dia double din aja beli 3, dari 3 itu dijadiin 1 yang paling Baru? bagus-bagus. Enggak second nih? Second. Wah, coba sekarang harganya double din. Dapat 3 biji. Enak udah punya double din 3 biji mah. Dia tuh juga cerita, iya gue saking pengen beli barang yang ngelengkapin. Jadi dulu sistematika dia buat ngedata barang apa yang udah dibeli dan mana yang belum masih agak acak-acakan tuan kata dia. Jadi ada kemarin ngasih lihat nih kayak gini nih, dia beli boot buat persneleng, beli baru 3. Hari ini nggak kepake, orang pakai hybrid. Iya, nggak pakai bootnya juga, nggak pakai karet bootnya. Iya.
Karena karet boot itu juga ada berbagai macam, Dai. Ada yang hitam doang yang lokal, ada yang hitam garis merah yang buat Eka, itu sebenarnya bisa juga buat ini. Oh, di sini kemarin gue lihat Panamera sama semua tuh SR3, jadi kayaknya emang hitam. Standar beli 3 gitu. Nah dia bilang dulu dia metode buat manifest barangnya itu difoto-fotoin doang sama dia. Sampai katanya si Hansen nanya, lo gimana caranya memilah barang yang ini buat bagian sini, yang ini buat bagian sini, karena kan sampai baut baru nih. Iya benar. Nah misalnya kayak screw gitu, kan screw yang sama dipakai, ya mungkin di bumper dipakai, tapi nanti di interior juga dipakai. Iya. Gitu. Nah di saat yang sama dia kan juga udah mulai banyak impor barang dari kayak Amayama, Megazip gitu. Iya. Nah dia tersadar di situ kalau di Amayama ini kan dibagi per subkategori tuh. Betul. Jadi ada kategori misalnya interior cuman front right door doang gitu. Disitulah dia muncul mengenai metode yang nanti videonya gue share juga tuh. Di print diagramnya di subkategori itu, barang mana yang dia punya di highlight, disatuin jadi satu plastik. Jadi itu ada banyak sekali plastik tapi udah terbagi per kategori. Anjir. Jadi apa lo butuh fender depan kiri nih plastiknya, bautnya udah ada jumlahnya sama, buat linernya klip-klipnya udah gitu loh. Nah ini fender linernya gitu. Jadi emang dia sendiri juga gimana ya, dia tuh gila banget OCD-nya, tapi dia sendiri juga proaktif. Jadi kita yang mungkin level OCD-nya nggak seanjing dia nih bisa kebantu buat memenuhi ke OCD-annya itu. Kemarin gue tanya juga ke istrinya, memang nih Pak Henry ini OCD ya? Oh iya gitu. Terus berarti bukan di aspek mobil aja ya gitu. Habis itu dia agak motong-motong, enggak lah kalau di yang lain-lain gue agak ngerem lah. Ngerem tapi bukan yang nggak OCD Wan. Terus istrinya ada ngomong gini, iya makin tua makin parah kan. Iya benar. Gitu. Tapi itu juga benar ya, karena mungkin dia ngomong mungkin ya gue jadi nyicil, tapi kan setelah disatuin kan berasa juga nih. Mungkin karena itu udah gitu barangnya susah dicari semua segala macam. Kayak gitu tuh bener sih Dai, itu juga penting. Jadinya lu juga tahu mungkin belanjanya kan udah lama ya. Yang udah belanja lama, ini barang apaan ya? Buat apaan ya? Lu kan juga banyak mikirin yang lain, bukan mikirin itu doang gitu ya kan. Nah ini dengan cara yang ini jadinya lebih tertata, lebih lo tahu nih nggak bakal beli ya itu kan boot beli 3 biji. Iya, boot 3 biji agak nggak kepake kan. Nggak dijual juga tapi kalau dia. Oh enggak lah. Kuncinya adalah katanya orang ada. Kalau kita ngeliat barang itu, Pak Henry ya. Nganggur dikit, tendang kali ya dikit ya. Kayak dicairin enak deh ya. Kayaknya ada yang mau kali ya. Bahkan kalau kita suka kecemburuan. Iya. Misalnya barang dicairin kagak punya lagi. Iya. Begitu habis dicairin kita butuh. Anjir gue udah jual lagi, beli lagi nggak bisa. Akhirnya nggak punya jadinya. Iya, itu yang menahan-nahan gue sekarang tuh. Nggak punya estilo, barang estilonya ada. Kayak nggak usah, dan ntar aja deh kalau gue udah barang estilo lagi pasti. Iya, jangan ganggu anak saya. Dai, tapi kalau ngomongin masalah body kan memang banyak nih berarti yang dikumpulin sama dia. Ya. Untuk prosesnya sendiri makan waktu berapa lama, Dai? Bodyworknya itu kayaknya setahun deh kita ngurusin. Setahun tuh ya? Iya. Cuman ulang semua segala macam, nah guling, itu prosesnya juga karena dia pengennya totalan banget. Jadi abis dry fit itu body partnya di dismantle sama Mas Dolit. Shellnya kita sunblast saat itu, bukan di crop doang, di sunblast. Jadi kekurangan, gue mau tahu juga nih deh, kekurangan sama kelebihan sunblast menurut dari sudut pandang lo? Ya kalau sunblast sebenarnya keuntungannya itu kayak stone chip protector. Kalau kita lebih tertutup kalau lokal ya agak serampangan tuh gitu-gituannya Wan. Catnya kolongnya juga cuman overspray. Ya, itu bisa ke strip abis, bahkan sampai sealer sambungan bodinya kan pada hilang. Gitu di sunblast. Cuman kekurangannya adalah setelah di sunblast harus segera dipoksi, nggak boleh sampai kelamaan telanjang karena karatnya nongol semua tuh. Kan jadi ada potensi karat atau jadi bodinya keburu bolong-bolong. Iya, karena gitu. Temen gue juga kemarin sunblast tembak dia bolong bodinya.
Nah itu bukan kekurangan sebenarnya. Ya, itu. Mengorek luka yang nggak kelihatan aja. Iya, tembak. Iya. Jadi kalian mesti yakin kalau kalian mau ngerok sunblast, lo harus terima nanti mobil lu tuh sebenarnya keadaannya gimana. Itu kan Iya. balikin lagi ke keadaan yang sebenarnya mobil ini kan. Betul. Dan sunblastnya juga pressure-nya mesti tepat karena kalau kekerasan, ini kalau kelembutan nggak kekletek. Iya. Kalau kekerasan panelnya jadi keriting. Iya, penyok-penyok. Penyok-penyok. Karena kan nembaknya di sisi gitu Mungkin kan. kalau kayak liftback Salman di sunblast tuh, mobil gua mana ya? Udah nggak kelihatan lagi gitu takutnya. Lo jadi sam juga. Jadi ini sam. kekurangan sunblast. Bukan, ini kekurangannya ada di kondisi mobil. Jadi pasir anjir. Pasir kok kuning-kuning. Lah itu sama bodi bapak. Ini liftback bapak. Ini liftback bapak. Dikremasi. Wow. Goblok. Nah sebenarnya sunblast itu juga keuntungannya selain dari yang tadi lo bilang bisa nge-strip, bener-bener strip yang lo bilang dari sealant, dari pelingkut, semua segala macam. Sama waktu pengerjaannya harusnya lebih cepat dibanding kalau ngerok dengan manual ya. Betul. Iya nggak sih? Betul, prosesnya lebih cepat. Tapi memang ada term and condition yang tadi lo bilang harus langsung dipoksi, semua segala macam gitu. Jadi kalau dilakukan dengan metode yang benar, sebenarnya sunblast lebih banyak keuntungannya sih dibanding kerugiannya. Tapi ya banyak notes-nya aja demi keberlangsungan mobilnya. Betul. Berarti mobil ini saat lu kemarin, kan lu sempat ngerjain mobil ini dalam keadaan masih udah dicat gitu deh ya? Iya. Gitu. Memang mobil lempeng banget. Enggak juga, bahkan mundur sedikit ada hal yang Henry gatel banget sama mobil ini. Lagi-lagi ada fotonya. Pintu kanan tuh udah turun. Oke. Jadi list bodinya nggak ketemu antara Iya, pintu iya, sama quarter iya, tuh. iya. Pintu Itu, kanan? Pintu kanan. Itu dia cerita kemarin. Itu dari bahkan sampai kemarin waktu di IMX, gue ngeliatin itu mulu tuh. Karena gue khawatir itu pintu gue tuh. Pintu gue masih lurus apa? Tapi kalau pintu turun karena SC lo mungkin karena pintunya berat Pintu kali deh ya. sama paling sering dibuka tutup. Buka tutup, udah gitu kan dulu. Sama zaman dulu nongkrong iya, nyenderin pintu kan. Ngobrol gitu di pintu gitu. Iya. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu bisa ditepis sih, orang door hinge juga baru. Iya. Iya kan? Engsel baru nih? Engselnya baru. Iya. Jadi kalau bercandaan di JDM Run kemarin ke mobil ini adalah pertanyaan dibalik. Apa yang nggak baru dari mobil ini? Iya bukan, iya benar. Apa yang nggak baru? Nah, lanjut ke cerita mengenai bodywork. Sebenarnya salah satu tujuannya ke sunblast juga kalau sealer body seam sealernya lokal kan berarakan tuh kan. Betul. Kayak yang di tower suspensi kan. Iya, gitu. iya. Nah itu Dan juga, nggak lurus gitu-gitu. Iya, nah itu emang dari awal memang pengen dirapihin. Makanya kalau nanti ada shot di engine bay gitu, sealer yang antara sambungan body itu di apply lagi sama Mas Dolit dengan cara yang rapih lah gitu. Rapi diulang lagi nih ya. Estetik. Iya. Gitu. Sunblast sama epoxy, datang balik lagi ke ke bengkel. Ya udah dari situ basically proses bodywork pada umumnya lah. Kalau ada yang kropos, dibenerin kroposnya. Kayak seinget gua itu deh frame rail tuh sasis bawah kan keriting-keriting dikit dirapihin. Karena dulunya kan suka mentok-mentok kan. Iya, pendek soal mobilnya. Iya, karena mobilnya dulu pendek. Gitu. Nah, kalau ngomongin masalah yang kemarin yang tadi dulu bilang tuh, yang di JDM Run nanya, ini mobil ini apa sih yang nggak baru? Apa yang nggak baru dari mobil ini? Kalau ngomongin masalah baru kan banyak nih yang baru nih. Sebenarnya nggak masih banyak lah yang bisa disebutin nggak baru. Kalau interior kan nggak baru, beli EG6 copotan. Iya. Terus dashboardnya masih bawaan mobil, meskipun vent-ventnya udah pada baru semua. Vent yang atas baru, kisi AC-nya seinget gue baru. Terus kaca itu yang nggak baru adalah kaca quarter kiri sama kaca bagasi. Yang lainnya baru? Lainnya baru, kaca pintu depan deh tuh, orang pintu cuma itu doang ya. Apaan pintu depan? Kaca pintu, ya sorry ya, gue koreksi ya, biasa main start 4 pintu ini kita. Kaca pintu kanan kiri baru, kaca depan baru, kaca quarter kanan baru. Kaca bagasi dia juga sempat cerita tuh, dulu Henry ada stok banyak, tapi tiba-tiba langsung habis. Betul. Nah kemarin waktu di IMX ketemu Henry, dikonfrontir lagi tuh mengenai kaca bagasi itu, tapi ternyata Henry juga cerita
kaca-kaca itu dijual sebagai lepasan karena banyak yang karetnya kan kalau ganti kaca selain pengen kaca mulus tapi karetnya biar bagus kan. Yes. Kacanya karetnya udah banyak digigitin tikus. Oh. Gitu. Jadi ada yang ngambil kacanya doang, karetnya dibuang. Jadi kalau nggak salah nggak ada sih unit kaca dari stoknya itu yang benar-benar bagus. Bagus, benar. Gua nggak tahu gitu ini cerita untuk menenangkan jiwanya dia sendiri apa gimana, tapi dia bilang begitu. Tadi karet semua baru dong. Karet semua baru. Karet semua baru. Semua baru. Di semua sisi baru. Di semua sisi baru. Lampu-lampu. Lampu-lampu semua baru. Lampu-lampu semua baru. Semua baru. Handle udah pasti baru. Handle baru. List body. Kalau gua nggak salah ingat spionnya pun baru. Spionnya baru. Bahkan sampai itu tuh kan yang di pintu kan ada segitiga tuh. Iya. Glass guide. Ini nih. Iya itu baru. Ya. Tuh kemarin gue ngeliat di postnya Henry, bahkan bule sampai nanya, kok lu bisa dapat itu apa part numbernya berapa? Nah itu salah satu barang yang dia dapat dari dealer itu kan. Iya. Buat apaan? Ternyata itu fungsinya itu ya. Kalau kaca naik dia buat nge-guide kacanya balik lagi ke ini. Gitu. Dan itu kebanyakan juga kalau udah mobil udah lama udah nggak ada tuh gitu. Udah nggak ada, benar. Udah nggak ada tuh gituannya tuh. Tapi yang panggangan sate lama, Wan. Wiper arm lama. Maksudnya yang Iya. apa panggangan sate baru ya? Oh, gue udah lupa, Wan. Kayaknya kalau gue ngeliat kayak baru sih. Kayaknya ini aja sih. Nanti ke kalian kita share foto-foto insert waktu dia. Jadi dia ada tuh foto spare partnya dijembrengin abis tuh, di foto-fotoin sama dia. Gila sih. Ini kalau gue ngeliat ya dari sudut sini kayaknya baru ya? Kayaknya baru sih, nggak ada kayak bekas baret lap-lapan gitu tuh nggak ada. Sama dari bumper, ini gue kemarin ke IMX kan gue lihat mobil ini yang kayak anjir gitu. Terus lu pegang dong bumpernya. Nah itu bedanya tuh. Di kisi-kisi bumper depannya, kisi bumper depan. Lu ngeliat bumper ini iya seger ya karena bumper baru, tapi kalau lu mau ngeliat bener-bener bedanya adalah si kisi-kisinya masih kasar. Iya, masih bare masih bertekstur, ya kalau punya kita kan udah di amplas, cat lagi, amplas lagi, jadi lebih halus gitu jadinya. Itu juga waktu itu jadi salah satu tantangannya Mas Dolit lah, karena kan bener-bener mesti di masking yang rapih biar itunya nggak kecat. Justru kan, bukannya kalau kita biasanya masking ya ini putih dulu, nanti yang ini masking hitam, iya. Nah, sementara ini karena bumper baru, jadi bener-bener yang itu nggak boleh kena residu apapun tuh, baik proxy, cat gitu. Nah itu maskingnya rada serius lah. Bahkan si bagian bawahnya bumper tuh juga garis buat maskingnya udah ada tuh kalau di bumper baru. Oh. Jadi kayak abis geradakan ada alusnya dikit, nah itu lo maskingnya di bagian yang alusnya itu. Soalnya dia ada itemnya nih bagian bawah nih. Iya. Buat guide si lipnya sebenarnya. Dia ngadep bawah tuh bawahnya hitam. Benar. Ya dari bumper baru ini juga gue baru tahu bahwa batas antara warna bodinya sama hitamnya di bumper itu ada di atasnya lip. Ya kan, jadi lip terus itemnya tuh di atasnya, karena ujungnya lip ternyata ada lidahnya gitu, nah dia sejajar sama lidahnya itu tuh. Iya, jadi kalau lipnya mungkin kegesek, nggak kegesek ke body nih, ke itemnya nih. Ke itemnya, benar. Iya. Terus apa ya, fender liner baru. Oh, gue lupa cerita, waktu engine swap itu juga sekalian ganti knuckle di situ nih depannya. Nakalnya nakal di situ. Katanya biar rem spoonnya nggak perlu pakai adapter ya ke knuckle-nya. Terus biar rotornya juga nggak perlu pakai spacer dalamnya. Iya benar. Biasanya pakai inner spacer nih supaya nggak mentok. Biar offset si rotornya bener kan. Bener. Nah ini kalau pakai knuckle-nya di situ offsetnya bener. Cuman ya jadi mesti ngerubah PCD aja karena HP 114. 114. DC2 sama 114. Jadi beda center bore depan sama belakang. Oh iya? Karena Integra kan 64, karena kan 114. Gue juga baru tahunya kemarin. Iya. Waktu masang velg ini, gue bikin spacer, udah bikin Honda kan 4 cepet 56. Iya. Lah kok depannya kagak masuk? Iya, nakalnya Integra. 64 jadi depannya. Center bore-nya 64. Benar, karena dia 414, nakal lebih gede. Iya, center bore lebih gede. Iya. Ngikutin center bore Integra in which 414 itu. Iya benar. Tapi ini berubah jadi dari 414 ke 400. Iya, PC dia dibubut jadi 400. Sebenarnya ada cerita menarik juga mengenai pemilihan warna.
pemilihan warna. Jadi menetapkan standarnya yang gila itu ke orang yang ngerjain, sampai orang yang ngerjain tuh wah gila ampun dah, gila banget ya ampun gitu. Ntar waktu mau syuting warisan ini aja deh, lu pegangnya tacap ini ditacap. Yaw, kagak kelihatan. Kagak kelihatan. Udah itu lo ada di benak lo doang itu. Iya. Syutingnya juga nggak di zoom ke situ, enggak. Kalau nggak, kalau udah mulai ngangat, tembak sealer 6 liter, selotip kertas ke bawah. Ya kalau saya 6 liter orang turun gini. Enggak, side curtnya pakai sealer, side body molding sealer. Kagak kalau itu kagak, gua ngeliat ada yang meler. Jadi ini mobil memang luar biasa. Kalau teman-teman ngomong bisa ya bangun kayak gini, bisa gila kalau orang bener.